kabarnya hari ini? Ngantuk ya, kan puasa Oh juga. iya, mungkin Mbak sebelum kita lanjut mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Avinda Indra Diasma, bisa dipanggil Avin. Afin, apakah Mbak berkenan jika saya panggil Mbak Afin? Tadi sebelum kesini kemana? Ini yang agenda pertama sih, jadi Agenda nggak kemana-mana. Oke, sebelum kita mulai konseling pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa di sini Mbak Afin bebas ya untuk bercerita. Jadi Mbak Afin bebas menceritakan apapun yang Mbak Afin akan ceritakan. Anastasia, asas kerahasiaannya akan terjaga. Jadi Mbak Afin bebas menceritakan apapun yang Mbak Afin akan sampaikan kepada saya. Dan mungkin kita bisa menyepakati waktu pada pagi hari ini. Kira-kira Mbak Afin bisanya sampai waktu Mungkin nggak bisa terlalu lama ya, kan pasti ada kegiatan, ada kelas juga. baik. Mungkin kita bisa alokasikan waktunya 25 menit ya. Boleh. Baik. Mbak Afin silakan menceritakan atau permasalahannya. Jadi gini ya, saya tuh punya apa ya, kayak saya tuh ngerasa kalau setiap orang tuh punya rasa nggak sukanya gitu loh ke saya, dan saya tuh selalu merasa terancam gara-gara hal itu. Jadi Mbak Afin ini punya perasaan bisa dibilang santai ya kepada orang. Kalau Mbak Afin ini merasakan bahwa orang selalu berburuk sangka pada Mbak Afin. Iya, bisa dibilang gitu. Apa yang membuat Mbak Afin berpikir seperti itu? Gimana ya, dia tuh kayak mulai dari hal yang sederhana gitu. Misal kalau saya pakai baju apa atau saya pakai gaya rambut apa gitu, terus kayak ada nih teman-teman yang kayak waktu melihat saya tuh dengan tatapan yang nggak enak, dengan tatapan yang kayak aneh gitu. Terus saya ngerasa kayak ya mereka nggak suka ya sama aku gitu. Dan saya juga pernah dengar dari kakak saya kan punya kakak kandung satu, jadi itu sesungguhnya kakak saya gitu. Dia tuh bilang ke teman-temannya, ke suaminya, kalau saya tuh adik yang nyebelin, yang manja, yang nyusahin keluarga doang, yang taunya ngabisin duit doang gitu-gitu. Jadi saya pikir kayak oh dia nggak suka ya sama aku gitu. Terus waktu apa ya, sama orang lain jadinya rasanya kayak takut gitu loh. Maksudnya kayak jadinya saya juga nggak terlalu yang terbuka atau yang gimana-gimana, karena ya kakak saya aja bisa kayak gitu, apalagi orang lain. Jadi Mbak Afin ini berpikir bahwa orang ini menjudge Mbak Afin ya, baik itu dari cara berpakaian atau bagaimana, dan Mbak Afin itu melihat dari cara mereka mungkin melihat Mbak Afin yang mungkin agak sinis atau bagaimana, benar begitu? Ya gitu kurang lebih. Bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Afin mengalami perasaan atau buruk sangka bisa dibilang ini pada saat apa Mbak? Apakah di kampus atau bagaimana? Sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh di banyak hal ya, nggak cuma di kampus, di social life saya gitu. Dan itu kan nggak cuma di kampus doang, di rumah, di kampus, di tempat nongkrong, di mana-mana. Ya ketika mereka udah mulai apa ya, komen atau kayak melihat saya dengan tatapan yang agak mencurigakan gitu, saya tuh langsung mikir kayak
ya pasti ada apa-apa nih sama aku gitu. Jadi Mbak Afin biasanya merasakan hal itu ketika mungkin salah satu dari tatapan mereka ya. Iya, bisa bilang gitu dari cara-cara mereka juga, dan Gerak-geriknya. iya kayak gitu-gitu. Terus jadinya kayak tiba-tiba kepikiran, ini mereka agak gimana gitu nggak sih ke aku atau gimana. Lalu ketika Mbak Afin mengalami hal itu, apa yang Mbak Afin rasakan? Rasanya kayak khawatir kalau mereka nggak suka sama saya gitu. Terus juga takut, terus pengen pulang aja gitu. Terus kayak saya tuh sempet juga mikir kayak apa mending nggak perlu punya banyak teman ya, maksudnya kayak kan nggak harus terbuka sama banyak orang, terus kayak nggak harus ngedengerin semua orang dan gimana kan ya gitu. Jadi karena kejadian tersebut, Mbak Afin jadi menutup diri mungkin untuk membatasi pertemanannya. Iya. Dan mungkin dari kejadian tersebut Mbak Afin juga mungkin bisa dibilang agak susah untuk berekspresi di depan umum. Apakah benar seperti itu? Dan apakah itu mempengaruhi mungkin kepercayaan diri Mbak Afin ketika di hal-hal tertentu, ketika ingin tampil atau bagaimana? Kalau ke kepercayaan diri sih enggak ya. Saya tuh tipe-tipe orang yang oke-oke aja gitu loh buat ketemu sama orang baru dan segala macamnya. Tapi ketika mereka udah mulai mengatakan sesuatu gitu atau sesuatu yang apa ya sifatnya mengkritik, mengomentari dan yang lain-lain, itu jadinya kayak khawatir lagi. Saya paham ya posisi Mbak Afin bagaimana. Di awal tadi Mbak Afin mengatakan bahwa Mbak Afin ini ketika mungkin menggunakan pakaian yang Mbak Afin suka, bisa jadi ada seseorang yang bisa dibilang menjudge Mbak Afin mungkin ya, tapi tidak secara langsung, dan Mbak Afin ini tersinggung dari gerak-gerik mereka atau cara bicara mereka atau cara tatanan mereka ke Mbak Afin. Apakah pada saat Mbak Afin mengalami hal itu, Mbak Afin langsung berpikir bahwa mereka tidak menyukai saya atau tidak menyukai style saya dan lain-lain? Iya sih, kepikirannya kayak gitu. Jadi pikirannya langsung kayak kayaknya mereka nggak suka sama aku deh. Iya. Saya paham ya bagaimana posisi Mbak Afin pada saat itu, dan apakah Mbak Afin pernah merasakan secara langsung atau mengalami secara langsung ada orang yang menjudge Mbak Afin secara terang-terangan di luar kakak Mbak Afin tadi? Ada sih. Biasanya kalau apa yang saya pakai atau apa yang saya lakuin gitu biasanya dikomentarin sama ibu saya sendiri. Jadi misal kayak saya pakai make up nih, terus habis itu saya pakai blush on yang agak pink gitu warnanya, itu pasti dia bilang kayak kok kamu pakai gitu sih, itu loh jelek gitu. Jadi mungkin dari bisa dibilang mungkin dari hal tersebut Mbak Afin jadi berpikiran untuk semua orang gitu ya. Jadi Mbak Afin berpikir bahwa ketika orang melihat saya dengan penampilan seperti ini, mungkin pikiran mereka akan sama dengan ibu saya atau kakak saya. Iya, ya kurang lebih gitu. Kira-kira apa yang bukti kuat Mbak Afin berpikir seperti itu? Soalnya tuh sering banget saya tuh melihat orang-orang kayak misalnya kayak teman-teman saya sendiri, ketika ada orang yang berpenampilan nyentrik atau nge-explore apa sih gaya-gaya dia, atau yang dia pakai sesuatu yang beda lah dari teman-teman yang lain,
tuh teman-teman saya tuh mulai kayak ngomongin di belakang gitu, kayak iya deh dia pakai baju serba pink, dia pakai baju serba bunga-bunga, dia pakai lipstick yang merah banget, nggak cocok sama dia dan Oke, saya ingin memberi satu ilustrasi kepada Mbak Afin dari cerita Mbak Afin tadi. Ada satu orang bernama Lala yang tidak pede dengan penampilan dia, yang bisa dibilang dia itu sangat tidak percaya diri untuk bergerak di depan umum. Lala ini adalah seorang yang sangat bisa dibilang introvert ya, dia itu jarang keluar rumah. Dia keluar rumahnya lebih sering itu pada saat dia berkuliah. Namun pada saat dia berkuliah, dia ini mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan, bisa dibilang sambil cerita Mbak Afin tadi, yaitu dia berpikir bahwa semua orang tidak menyukai dia, semua orang tidak menyukai dia, dan dia tertuju pada satu orang yang namanya Dina. Semua nama saya samarkan ya. Dia tertuju pada satu orang yang namanya Dina, yang memang Dina ini mempunyai muka yang sangat jutek, jadi mungkin orang berpikir bahwa si Dina ini kayaknya orangnya sangat antagonis, kayaknya jahat nih orang. Si Lala ini sempat berpikiran seperti itu karena dia satu kelas di salah satu mata kuliah bersama Dina, dan Lala menjadi tidak pede masuk kelas itu lagi karena tanggapan dari Mbak Dina. Ada suatu hari di kantin, Mbak Lala dengan teman-temannya yang lain bercerita, dan mungkin di situ Mbak Lala menyampaikan perasaannya kepada teman-temannya yang lain bahwa ilustrasinya mungkin kayak dia curhat kalau dia nggak pede karena si Mbak Dina ini melihat dia sampai segitunya. Namun pada saat itu ternyata teman Lala ini ada yang dekat sama Mbak Dina dan menyampaikan hal tersebut kepada Mbak Dina. Pada saat itu Mbak Dina dengan langsung menyamperin ke Lala dan menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah muka saya yang jutek, namun bisa dikatakan bahwa tidak semua orang memiliki muka jutek ya, karena Mbak Afin tadi mengalami hal itu di beberapa kali dan tidak hanya satu orang. Namun di situ Mbak Lala langsung mungkin menyampaikan perasaannya bahwa saya merasa tidak pede karena mungkin tatapan Mbak Dina yang membuat saya agak takut gitu untuk berekspresi di kelas maupun style saya atau cara saya berbicara. Namun di situ Mbak Dina mengatakan bahwa malah saya kagum sama kamu karena kamu mempunyai baju yang sangat rapi, enak dipandang gitu. Dia merasa bahwa tiap kali kamu memakai baju, karena Mbak Lala ini fashionable bisa dibilang, dia itu bisa ya fashion yang cute gitu, bisa yang sangar-sangar gitu. Jadi Mbak Dina ini bisa dibilang kagum sama Mbak Lala, karena Mbak Lala juga tipikal orang yang tidak sangat ribut, kecuali ingin menyampaikan suatu hal baru dia akan berbicara di kelas seperti itu. Kira-kira kalau saya menceritakan hal ini kepada Mbak Afin, apa yang bisa Mbak Afin tangkap? Itu cuma bagian apa ya, pikiran buruknya Lala soal siapa, Dina ya, soal Dina aja. Sebenarnya Dina nggak seperti itu gitu, karena ketika diklarifikasi juga buktinya nggak seperti itu. Nah itu sudah tepat. Bisa jadi Mbak Afin ini hanya berpikiran buruk kepada beberapa orang yang mungkin Mbak Afin berpikir bahwa kayaknya mereka tidak menyukai style saya. Dan ketika saya lihat Mbak Afin datang dengan style yang sangat keren ini, saya sangat kagum loh, karena Mbak Afin mukanya imut-imut, bajunya juga imut gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi pemikiran negatif Mbak Afin saja terhadap orang, bahwa kayaknya mereka tidak menyukai saja. Yang biasanya tuh orang kalau dia melihat kita itu kan ada dua versi nih, mereka nggak suka dan mereka suka kan. Dan Mbak Afin nggak tahu kalau mereka ini nggak suka sama sekali atau suka, meskipun kita melihat ekspresi orang yang ngelihat kita kayak
apa sih mungkin di pikiran Mbak Afin kayaknya dia nggak suka deh sama saya, tapi bisa jadi wow keren banget nih cewek, cute banget nih cewek, kan bisanya gitu Mbak. Iya sih, tapi tetap kayak pemikiran-pemikiran soal kekhawatiran terus ketakutan yang tadi saya rasa itu tetap muncul gitu. Tidak bisa dipungkiri ya, kita hidup manusia biasa, jadi pasti Mbak Afin dapat merasakan hal-hal tersebut, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa hal tersebut bisa sembuh dengan cepat. Namun saya cuma berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Mbak Afin bahwa bisa saja pikiran Mbak Afin tadi itu cuma pikiran yang mungkin bisa mendoktrin Mbak Afin untuk malah semakin aduh kayaknya aku nggak mau pakai baju ini deh, kayaknya aku nggak mau berpenampilan seperti ini, bisa dibilang seperti itu ya Mbak, bisa dipahami Mbak ya. Dan mungkin dari pemikiran Mbak Afin itu ya mendorong Mbak Afin mungkin untuk lebih baik lagi, mungkin Mbak Afin kayak ya meskipun bukan dibilang Mbak Afin akan berpakaian bagaimanapun itu, tapi kan Mbak Afin berpakaian sesuai dengan kesukaan Mbak Afin, sesuai dengan yang Mbak Afin mau kan. Jadi saya pikir Mbak Afin tidak perlu memikirkan hal tersebut yang tadi. Mbak Afin cukup menenangkan dalam diri bahwa selagi tidak merugikan, saya akan tetap pakai apa yang saya suka seperti itu. Bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti ketika Mbak Afin mengalami kejadiannya lagi seperti yang Mbak Afin ceritakan tadi, mungkin Mbak Afin juga bisa berpikir bahwa mereka melihat saya karena saya keren, bisa untuk menguatkan hal-hal positif di pemikiran Mbak Afin seperti itu. Mungkin dari hal-hal kecil seperti itu, mungkin mereka melihat saya karena saya keren, mungkin mereka melihat saya karena mungkin di diri saya, di style saya ada yang mereka seperti ini. Mungkin itu bisa Mbak Afin terapin ya ketika Mbak Afin mungkin mengalami hal yang sama, meskipun tidak dialami ya Mbak Afin, kan kita di depan umum pasti ada aja yang melihat kita, dan mungkin Mbak Afin bisa melakukan hal itu agar penguatan positif di dalam pikiran Mbak Afin semakin meningkat. Bagaimana menurut Mbak Afin? Apakah hal-hal yang saya sampaikan tadi bisa Mbak Afin pahami? Baik, bagaimana perasaan Mbak Afin setelah bercerita? Awalnya tuh pikiran enggak gitu kan, terus saya dengan pembahasannya kayak oh iya ya mungkin cuman pikiranku doang yang jelek sama orang-orang, atau aku nggak benar-benar mengklarifikasi gitu ke mereka. Baik, apakah ada lagi yang Mbak Afin ceritakan baik ketika Mbak Afin hal yang bagus saya dilakukan hal yang saya sampaikan tadi? Jika sudah tidak ada yang mau disampaikan, kesempatan pada hari ini kita akhiri ya. Dan Mbak Afin, saya harap kita bisa bertemu kembali ya dengan cerita-cerita menarik dari Mbak Afin. Dan mungkin kita bisa menjadwalkan temu konseling lagi untuk kita bisa melihat perkembangan dari pemikiran Mbak Afin. Bisa? Baik Pak, nanti kita kontekan di WA aja ya untuk sesi konseling selanjutnya. Mbak, semangat ya untuk hari ini, semoga harinya berjalan dengan lancar dan puasanya juga lancar. Semoga puasanya nggak ada yang bolong ya, semoga, kecuali kalau emang lagi libur, tidak bisa dipungkiri itu. Terima kasih ya Mbak.